berlomba-lomba poin. Tidak dikasih masuk di kepanitiaan. Kenapa masih takut? Ini kekuasaan jabatan sementara. Betul. Tidak berkurang hartamu kalau kau tidak jadi ketua P3 dan tidak bertambah hartamu kalau kau jadi ketua P3 kecuali kau makan uang partai. Tidak tahu ada dibacaan laporan pertanggungjawaban pada hari ini. Kami akan meminta ke DPP untuk transparansi masalah keuangan 2016 sampai dengan 2021. Uang fraksi lari kemana? Usut sampai tuntas. Kita usut itu uang fraksi. Ini partai keadilan. Ayo kita panah. Bunyikan sekretaris dan beberapa ketua PAC. Kami meminta kepada DPP dan DPW untuk menginvestigasi ini. Dan kemudian ada pemalsuan SK. Ini segera diinvestigasi karena ini membuat citra buruk untuk partai. Jadi kami sangat menyesalkan apa yang dilakukan teman-teman panitia, OC dan SC dan DPC P3 Kota Makassar dalam hal ini. Jadi terima kasih. SK apa yang dipalsukan itu? SK DPC P3 Kota Makassar. Terkait penundaan ini kan? Bukan, ada dua SK yang diterbitkan di tanggal dan bulan dan tahun yang sama dan menghapus nama saya di SK di salah satu SK. Jadi silakan diinvestigasi, DPP dan DPW menginvestigasi SK itu yang mana yang benar. Karena tentunya ada pemalsuan tanda tangan di dalamnya. Ini dari tadi tidak buka verifikasi, tiba-tiba jam 1 lewat ditutup. Ini memang sengaja mau dideadlockkan. Katanya ini partai kader, katanya ini partai titisan ulama. Kenapa tidak mau melaksanakan musyawarah? Ini ada upaya menjegal begitu. Ada upaya. Jadi silakan teman-teman melakukan investigasi karena kenapa? Kami cinta partai ini bahwa kalau ada yang mengganggu P3, kami kader yang akan melawan itu. Kita akan segera menyurat ke DPW untuk meminta waktu muscap ulang. Silakan. Waktunya kapan? Iya, kami cuma bawahan. Ya, kami cuma menyurat. Nanti DPW yang menyurat ke DPP. Setelah terbit surat dari DPP, berarti kan sudah ada waktu. Ya, baru kita daur ulang ini muscap. Ada lagi deh, kalau bisa saya tambahkan. Gitu. Kalau kami sebagai panitia dan DPC Kota Makassar, saya kira kita sudah jalankan tugas kita. Sarananya sudah ada, kita siap. Tapi peserta tidak hadir. Masa peserta tidak hadir kemudian saya harus tunggu terus menerus? Tidaklah. Tapi jam 1 tadi berapa sudah terdaftar, Pak? Ya? Jam 1 tadi berapa sudah terdaftar? Baru 6. Oh, baru 6. Iya. Dari berapa itu total? Dari 15 peserta. 15 PAC. Kemudian pemilik suara itu adalah 18, termasuk Pak. Sampai Itu. kapan ini, Pak? Mungkin saya dapatkan kembali barisan. Saya menyampaikan tadi kepada Ketua DPW bahwa mucap itu adalah tanggung jawab Ketua DPC Kota Makassar ya, secara kolektif. Iya. Saya minta waktu untuk saya mucap kembali. Berarti ditunda ini Pak? Ditunda. Sampai kapan? Nanti saya ambil lagi rapat lagi di DPW, kemudian kita menentukan waktu. Karena begini, tidak serta-merta itu waktu untuk muscap itu ada. DPW akan menyurat ke DPP untuk minta waktu. Hasilnya itu baru kita sampaikan bahwa kita muscap hari ini tanggal sekian dan bulan sekian. Tapi bagaimana tadi itu yang ada di Soal SK tuduhan. Soal tuduhan Yang mana? yang SK 2 bersama Inilah karena dua SK ini gunanya verifikasi. Yang mana punya legal standing. Semua ada mekanisme dan aturan yang mengatur. Kau bisa bayangkan kalau dua SK, siapa yang mau diakui? Mau berkelahi. Enggak lah, makanya ada mekanisme. Siapa yang verifikasi? DPW. Begitu. Memang domainnya DPW. Jadi sekarang itu SKPAC itu yang buat adalah DPW. Karena dia yang buat, dia yang verifikasi.
Begitu. Masih ada lagi Dinda? Mantap Pak Ketua DPC. Ya. Tetap sesuai dengan aturan bahwa sebelum memasuki muscap yang paling penting adalah verifikasi PAC. Masalah PAC-nya tidak hadir atau sengaja tidak hadir itu bukan urusan kami. Urusan kami bahwa kami harus memverifikasi PAC sesuai dengan aturan. Dan tadi karena verifikasi PAC-nya tidak memungkinkan, makanya kami menunda untuk pelaksanaan muscap Kota Makassar. Kalau tudingan salah satu kandidat bahwa ada SK ganda. Itu kebetulan bukan di kepengurusan saya. Nanti saya koordinasikan dengan DPP. Itu kan di kepengurusan Nanti akan sebelumnya. diverifikasi. Iya nanti kita. Tapi kalau setahu saya sesuai dengan surat edaran DPP kemarin, pengurus yang diakui itu adalah pengurus yang terdaftar di Sipol. Jadi siapapun yang terdaftar di Sipol itulah yang diakui. Itu yang akan diverifikasi nanti. Itu yang yang, mana yang sah. betul. Yang saya itu yang ada di Sipol. Di luar dari situ biasanya ada arsip di DPP. Kalau muskapnya lagi nih Pak Dewan, kapan lagi? Muskapnya kapan lagi? Tidak. Tadi kita ada 3 opsi. Yang pertama dikembalikan ke DPW, yang kedua dikembalikan ke DPP, yang ketiga melakukan muscap ulang. Tapi bagaimana poin yang mana yang diambil nanti itu bergantung dengan rapat PH DPW besok. Aman? Ada mungkin mempertemukan ketiga kandidat ini supaya Oh duduk tidak, satu itu meja. emang rapat PH DPW Kak. Itu nanti didudukkan satu meja jadi Rapat PH DPW, pengurus harian DPW ya, tergantung dari rapat besok keputusannya seperti apa. Dari wacana aplikasi aklamasi. Bagaimana aklamasi Kak? Ini kita bukan memilih ketua, kita memilih formatur. Sesungguhnya untuk pelaksanaan muscap, dan saya kira teman-teman sudah menyaksikan tadi bersama acara pembukaan muscap, semua berlangsung aman dan sesuai dengan apa yang kita telah rencanakan di jadwal. Nah, cuma dalam hal kelanjutan daripada pelaksanaan muscap ini tentu diawali oleh verifikasi peserta. Nah, itu bukan kami. Yang memverifikasi peserta adalah dari pihak dari DPW. Nah, dan hasil pertemuan dengan DPW dan DPC yang kami panitia bahwa disepakati bahwa lewat dari jam 1 tidak tuntas verifikasi peserta, maka ditunda. jadi ditunda ini Pak. Ditunda ya. Kalau soal riak-riak tadi dari salah satu kader bagaimana tanggapan? Kan saya sampaikan biasa kan yang begitu. Biasa. Saya kira dinamika yang seperti itu wajar-wajar saja ya. Wajar saja, dan tentu apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua DPC akan menyampaikan ke DPW nanti untuk kita menentukan kapan ada jadwal ulang untuk pelaksanaan muscap. Ada mungkin nanti duduk bersama misalnya. Nantilah. Saya kira kasih. Kami dari DPP akan lihat dulu bagaimana sebenarnya, karena memang sejak Pergantian rencana pelaksanaan muktamar DPP sudah mengeluarkan surat edaran untuk tidak ada pergantian SK. Itu poinnya itu ya. Dari seluruh tingkatan, mulai dari DPW, DPC sampai PAC, kecuali ada konfirmasi ke DPP. Poinnya itu ya. jadi begitu poinnya waktu data. Makanya kita mau cek apakah benar ada SK, ada laporan ke DPP, ada perubahan SK, apa itu SK lama atau SK setelah keluarnya surat dari DPP, ya kan seperti itu. Nah, kalau seingat kami sih tidak pernah ada kepengurusan ganda di P3. Karena begitu ada surat baru keluar, sekalipun jamnya beda, pasti akan membatalkan surat sebelumnya. Artinya mencabut ya. Pasti mencabut, pasti dikonsiderannya itu mencabut. Mencabut yang itu ya. Bahkan kadang-kadang menunjuk nomor, mencabut nomor Lengkap. sekian. Ada mungkin arah-arah apa untuk menyejukkan tensi kembali Pak. Kalau ini kan dinamika biasa Ji, nanti saya undang semua lah teman-teman. Biasanya kalau saya undang itu semua sudah selesai. Dalam tempo yang sesingkat sekali. Saya belum lihat ini, saya belum dapat juga info dari DPW, makanya saya datang ini biasa. Tapi tetap kemungkinan di Saya datang ini mau jadi peserta. Sebenarnya kebetulan kan saya jadi formator untuk Makassar, formator DPP, makanya saya datang. Saya mau lihat. Penundaan ini berapa lama kira-kira? Tentu saya akan bicarakan karena kan saya sebagai komite pemenangan di sini. Iya. Tentu saya akan lihat. Sebenarnya sih kalau menurut saya itu tidak ada masalah. Harusnya tidak ditunda begitu Pak Ketua. Itu yang saya tidak tahu apakah ditunda itu karena memang keputusan bersama, atau ditunda hanya karena ada yang belum datang, atau ditunda karena memang ada yang mau menunda. Nanti kita lihat. Iya. Sejauh ini Pak Ketua.